Kita sudah dengar bersama dari pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada telah melakukan pemanggilan atau klarifikasi kepada panitia tingkat desa dan juga BPD untuk bisa menjelaskan dan mengkronologiskan tentang kejadian yang terjadi di pemilihan kepala desa yang berkaitan dengan laporan-laporan. Saya yakin bahwa pemerintah sudah memiliki formula penyelesaian beberapa kasus atau beberapa pengaduan. Ada, saya catat dari aturan yang ada dan juga perkembangan situasi yang ada sekitar 4 opsi skenario penyelesaian masalah. Yang pertama, pemerintah bisa saja menguatkan, menetapkan keputusan panitia pilkades tingkat desa. Ya, bisa saja menguatkan. Kemudian yang kedua, opsi kedua bisa melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Yang ketiga, bisa juga melakukan penghitungan ulang. Kan ada laporan-laporan masyarakat dan juga meminta untuk melakukan penghitungan ulang. Namun ada juga perkembangan situasi yang bisa saja diputuskan oleh pemerintah atau ada usulan berseliweran di masyarakat yang membatalkan semua proses pilkades lalu menunjuk PLT hingga 2023. Dari 4 opsi yang saya sampaikan tadi, mulai dari menguatkan atau menetapkan keputusan, melakukan pemungutan suara ulang atau PSU, melakukan penghitungan suara ulang, kemudian membatalkan semua proses ini, jelas 4 opsi ini memiliki ekses, dampak, efek daripada keputusan. Namun kami yakin juga bahwa pemerintah telah membedah kasus ini, membedah kasus ini. Tetapi yang paling penting bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan bupati, perbu, sesuai dengan perda, sesuai dengan permendagri, sesuai dengan undang-undang. Yang mana di dalam aturan itu atau protap itu syarat tenggat waktu pengaduan sudah sesuai tidak? Sekian hari. Nah, yang kita pakai adalah tenggat waktu adalah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Perbu. Jadi tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan aturan yang di atas. Ada yang mungkin 3 hari lagi, ada yang tidak mengikuti aturan yang di atas, yaitu 7 hari. Lalu prosedur pelaporan atau pengaduan, sudah sesuai tidak prosedur memasukkan laporan atau pengaduan itu ke tingkat desa, panitia tingkat desa, kepada BPD, lalu naik ke tingkat kabupaten. Jangan sampai laporan itu dia langsung ke kabupaten atau langsung ke DPR. Termasuk di dalamnya siapa yang berhak melapor. Jangan sampai semua orang berhak melapor. Padahal di dalam Perbu jelas siapa orang yang melapor. Ada calon, ada kuasa calon itu. Lalu kemudian konten, isi atau materi daripada pengaduan. Kalau semua prosedur ini termasuk konten atau isi yang tidak sesuai dengan protap, maka sudah otomatis dia menyalahi peraturan perundang-undangan, sehingga mungkin saja tidak dilanjutkan, ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah. Ini gambar. Kemudian kami juga ingin mendapatkan gambaran dari pemerintah, dari panitia. Apakah pelantikan kepala desa ini dilakukan secara serentak atau bertahap? Yang tidak ada masalah dilantik dulu, atau kemudian yang bermasalah ditunda sampai itu, atau memang
dilakukan pelantikan secara serentak. Ini juga nanti mungkin kami minta gambaran, karena kalau kita bicara Perbu, maka ada desa-desa yang tidak ada masalah. Dan kalau dia tidak ada masalah sesuai dengan Perbu, 30 hari dari itu bahkan maka bupati wajib untuk ini pengantar ya. Saya ingin bicara sedikit. Sebentar saya kasih Sedikit kesempatan. sedikit saja. Oh ya. Ketika pimpinan memberikan gambaran terhadap pemerintah, hari ini yang seluruh undangan tentang kami DPR berapat dengan pemerintah adalah pimpinan. Poin pertama yang saya minta pimpinan, berikanlah gambaran desa-desa mana yang bermasalah. Uraikan dari kecamatan mana, desa mana, wilayah mana. Setelah itu baru kita masuk tentang pelantikan. Jangan pimpinan meminta pelantikan sementara itu karena ada masalah, yang pimpinan mengundangkan rapat hari ini. Seolah-olah kalau kami yang meminta lagi, mendengar lagi pimpinan meminta kepada pemerintah, pimpinan tidak tahu mengapa undang kami hari ini. Jadi uraikan dulu desa berapa desa yang bermasalah, desa mana, kecamatan mana, ini paparkan. Setelah itu kita kelompokkan yang bermasalah, bentuknya seperti apa, baru kita bicara dengan pemerintah. Terima kasih pimpinan saya kembali. Baik, terima kasih. Saya artinya memberikan pengantar ini secara global. Nanti pemerintah akan, karena kita tidak bisa bicara satu persatu, kita harus bicara sehingga pemerintah nanti memberikan gambaran. Ada desa yang bermasalah dan ada desa yang tidak bermasalah. Nanti kami akan berikan kesempatan kepada pemerintah. Artinya tolong nanti juga pemerintah memberikan gambaran dan solusi tentang hal ini. Otomatis desa-desa yang tidak bermasalah juga akan menyampaikan kenapa kita tidak bermasalah lalu itu juga mungkin tolong nanti dari pemerintah memberikan satu gambaran kepada kita.